terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah. Apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Kedua, umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi, bahkan luar negeri pun memberikan catatan kepada kita. Ini penyelenggaraan pemilunya kok seperti itu. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang menurut banyak penilaian, termasuk dari luar negeri, juga dianggap bermasalah. Pak Mahfud juga mengatakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini demokrasi yang banyak sekali masalah. Tidak sama dengan pemilu sebelumnya. Nah, saudara-saudara, sekedar untuk menambah saja, majalah The Economist, majalah yang sangat tua dan berpengaruh di Inggris, dibaca di seluruh dunia, itu mengatakan pemilu kita ini dia sebut sebagai the most undemocratic election. Ini menurut majalah The Economist.